Kabar buruk yang menjadi kabar baik buat timnas Indonesia menjelang laga melawan Jepang, dan berbagai kendala yang menjadi tantangan berat buat sang pelatih, Shin Tae-yong. Semoga saja timnas Garuda bisa meraih poin, kita optimis saja dulu, walaupun ini tidak mudah, bahkan menurut kebanyakan orang mustahil, sebab Jepang memiliki pemain yang kualitasnya sudah elit dunia. Tapi, ingat kata orang bijak, membangun mindset yang positif itu adalah bagian dari doa. Timnas Indonesia akan bermain bagus, bermain di hadapan pendukung sendiri, daya juang tinggi, dan Dewi Fortuna sedang berpihak kepada timnas Indonesia. 3 poin untuk pertama kalinya akan kita raih. Kita aminkan saja, oke. Informasi yang pertama. Kabar buruk buat Jepang tapi kabar baik buat timnas Indonesia. Timnas Jepang menghadapi tantangan berat jelang laga penting melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu bek andalan mereka, Shogo Taniguchi, dikabarkan mengalami cedera serius yang dapat memengaruhi partisipasinya di laga mendatang. That would have been forward, it would have denied us this great finish. Lovely touch there from Asano! Kabar ini muncul setelah Shogo Taniguchi cedera saat membela klubnya, Sint-Truidense VV, dalam pertandingan melawan KV Mechelen di Liga Belgia musim 2024 hingga 2025. Cedera Shogo Taniguchi terjadi dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Styen, Belgia, pada Sabtu, 9 November 2024. Tentunya ini kabar baik buat timnas Indonesia, walaupun kita tahu, Jepang tidak pernah kekurangan stok pemain belakang, tapi minimal ini bisa sedikit mengganggu kerja tim para pemain belakang Jepang. Lebih lanjut, meski Sint-Truidense VV berhasil menang dengan skor 2-1, Shogo Taniguchi harus meninggalkan lapangan lebih awal. Ia ditarik keluar pada menit ke-14 dan digantikan oleh pemain pengganti, Zinedine Blair. Keluarnya Shogo Taniguchi di menit-menit awal menjadi pukulan bagi Sint-Truidense, namun mereka tetap mampu mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut. Tendangan Ueda. Oh, sangat keras tadi. Berubah kedudukan. Pelatih Sint-Truidense VV, Felice Mazu, mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Shogo Taniguchi cukup serius. Berdasarkan diagnosis awal, Taniguchi kemungkinan besar mengalami cedera pada tendon Achilles, yang berperan penting dalam menghubungkan otot betis dengan tumit. Cedera tendon Achilles biasanya memerlukan waktu pemulihan yang panjang, sehingga Shogo Taniguchi diperkirakan harus absen cukup lama dari lapangan. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi, yang sayangnya mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya menunjukkan pecahnya tendon Achilles, ungkap Mazu dikutip pada Sabtu, 9 November 2024. Ia menambahkan bahwa Shogo Taniguchi harus menjalani pemulihan sebelum bisa kembali memperkuat timnya. Absennya Shogo Taniguchi akan menjadi tantangan bagi pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, yang harus memutar otak untuk mencari pengganti di lini pertahanan. Sebelumnya, timnas Jepang juga mengalami situasi serupa ketika Ayase Ueda mengalami cedera sebelum panggilan ke timnas. Posisi Ayase Ueda kemudian diisi oleh Kyogo Furuhashi, pemain dari Celtic FC. Dengan cedera ini, Shogo Taniguchi diperkirakan tidak akan bisa memperkuat timnas Jepang dalam pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Absennya Shogo Taniguchi tentunya akan menjadi kerugian bagi Jepang, mengingat perannya yang penting dalam menjaga lini belakang tim. Kabar cedera ini menambah daftar pemain inti Jepang yang terpaksa absen pada laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Cedera Shogo Taniguchi tidak hanya memengaruhi Shintaro dan CVV, tetapi juga mengurangi kekuatan Jepang dalam menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia melihat absennya Shogo Taniguchi dianggap sebagai keuntungan, yang mungkin memberi peluang lebih besar bagi timnas Indonesia dalam mengamankan hasil positif di pertandingan nanti. Sementara itu, pelatih timnas Jepang Aji Momoriyasu kembali harus memutar otak dan dipastikan harus menyusun ulang formasi tim, terutama di lini belakang. Semoga saja ini benar-benar menjadi keuntungan buat timnas Indonesia. Jika pada laga ini timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang atau minimal imbang, tentunya menjadi modal yang sangat bagus untuk menghadapi Arab Saudi. Mental para pemain tentunya meningkat. Tentunya harapan kita timnas Indonesia bisa memetik hasil positif pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini, untuk tetap menjaga asa lolos Piala Dunia. Tapi, apabila kedua laga ini timnas Indonesia kalah, harapan itu akan semakin sulit. Doa kita semua sebagai fans Garuda harus tetap mengalir. Garuda menang, kita akan bahagia.